Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpas Robi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus tentang penyalahgunaan data pribadi dalam kasus kebocoran data Facebook Cambridge Analytica. Kasus ini menjadi salah satu peristiwa besar yang mengguncang dunia digital, karena memperlihatkan betapa rentannya data pribadi kita saat menggunakan media sosial. Facebook adalah platform media sosial terbesar di dunia yang menyimpan data miliaran pengguna. Namun, pada tahun 2018, terungkap bahwa data pengguna Facebook telah disalahgunakan oleh sebuah perusahaan analisis politik bernama Cambridge Analytica. Mereka memanfaatkan data tersebut tanpa izin untuk kepentingan kampanye politik, terutama pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Kasus ini menjadi titik balik penting dalam kesadaran global akan pentingnya perlindungan data pribadi. Kronologinya bermula pada tahun 2014 ketika seorang peneliti bernama Alexander Kogan membuat aplikasi bernama This Is Your Digital Life. Aplikasi ini mengumpulkan data pengguna Facebook yang ikut serta juga data teman-teman mereka tanpa izin dari para pengguna tersebut. Data sekitar 87 juta akun Facebook dikumpulkan, lalu diserahkan ke Cambridge Analytica. Perusahaan ini kemudian menggunakan data tersebut untuk membuat profil psikologis pengguna dan menargetkan iklan politik yang bersifat manipulatif. Kasus ini akhirnya terbongkar pada tahun 2018 melalui laporan investigatif dari The Guardian dan The New York Times. Ada beberapa penyebab utama dari kebocoran ini. Pertama, kelemahan sistem privasi Facebook pada saat itu membolehkan aplikasi pihak ketiga mengakses data teman pengguna. Kedua, minimnya pengawasan dan audit keamanan data. Dan yang ketiga, adanya motif politik dan komersial di balik pengumpulan data besar-besaran. Dan yang terakhir, kebijakan privasi Facebook saat itu masih sangat tidak transparan bagi para pengguna. Kasus ini membawa dampak besar. Bagi pengguna, kepercayaan terhadap media sosial menurun drastis. Bagi Facebook, reputasinya hancur dan mereka harus membayar denda sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat kepada Federal Trade Commission di Amerika Serikat. Kasus ini juga mendorong lahirnya berbagai regulasi baru, seperti GDPR di Uni Eropa yang lebih ketat dalam melindungi data pribadi pengguna internet di seluruh dunia. Dari sisi keamanan sistem, Facebook gagal menerapkan pembatasan akses data dengan baik. Tidak ada sistem peringatan atau enkripsi khusus ketika data diambil oleh aplikasi pihak ketiga. Artinya, begitu pengguna mengizinkan satu aplikasi, data mereka, bahkan data teman-temannya bisa diambil tanpa batasan. Inilah celah besar yang akhirnya dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica. Untuk mencegah kejadian serupa, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Bagi platform seperti Facebook, perlu memperketat izin akses aplikasi pihak ketiga, menerapkan audit keamanan secara rutin, dan memastikan pengguna tahu bagaimana data mereka digunakan. Bagi pengguna sendiri, penting untuk selalu mengecek pengaturan privasi akun, membatalkan izin aplikasi, serta mengaktifkan autentikasi ganda. Selain itu, peningkatan literasi digital juga penting agar kita lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi. Kesimpulannya, kasus Facebook Cambridge Analytica menunjukkan bahwa keamanan data pribadi adalah hal yang sangat penting di era digital. Kelemahan dalam sistem, ditambahnya kurangnya pengawasan, dapat menyebabkan data pribadi digunakan untuk tujuan yang melanggar etika dan hukum. Karena itu, perlindungan data bukan hanya bertanggung jawab perusahaan teknologi, tetapi juga tanggung jawab pengguna dan pemerintah melalui regulasi yang tegas. Mari kita sama-sama menjaga privasi digital kita, karena data pribadi adalah aset berharga di dunia modern saat ini. Terima kasih telah menonton. Semoga presentasi ini dapat menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya keamanan data pribadi dan dunia maya.